Rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala jamistadina jamasyaihina masyaihim khususun la hadrati muallifi hadzal kitab al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali qaddasallahu sirrahu wa nawwara dhari hawaili darajatihi wa ta'ala min barakatihi syunillah lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi fid dharain. Amin. Terakhir kita telah membahas tentang bagaimana pembuktian bahwa ilmu saja tidak cukup, harus disertai dengan amal. Amallah yang akan menentukan bagaimana nanti nasib kita di akhirat. Untuk bisa masuk surga itu memang murni fadlnya, anugerah rahmat dari Allah. Tapi ketika masuk surga kita akan mendapatkan kenikmatan seperti apa, itu tergantung kepada amal kita. Nah, anugerah Allah, rahmat Allah itu turun setelah manusianya atau orang yang bersangkutan itu menyesuaikan diri dengan kondisi sehingga memungkinkan adanya rahmat Allah itu turun. Jadi tidak ujuk-ujuk, karena itulah manusia tetap disuruh untuk ikhtiar beramal. Nah, karena itu hadis terakhir yang disampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum nanti kelak di akhirat diperhitungkan oleh Allah. Wazinu qabla an tuzanu. Dan timbanglah amal kita sendiri, setiap hari kita timbang mana yang baik, mana yang buruk, berapa yang baik, berapa yang buruk, lebih berat mana antara baik dan buruknya, ditimbang-timbang. Sebelum kelak nanti di akhirat itu akan ditimbang amal kita oleh Allah. Nah, berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Aliyun radhiyallahu anhu. Dan sahabat Ali radhiyallahu anhu bersabdanya begini, man dhanna annahu bidunil juhdi yasilu ilal jannah fahuwa mutamannin fahuwa mumattinin wa man dhanna annahu bibadhilil juhdi yasilu fahuwa mutamannin. Man dhanna barang siapa itu dhanna, mengira, menduga atau memiliki dugaan siapa man, menduga annahu sesungguhnya man bidunil juhdi, dengan tanpa kesungguhan beramal, itu yasilu akan sampai, bisa sampai siapa man ilal jannah kepada surga, fahuwa maka orang yang memiliki dugaan seperti itu mumtanin, orang yang terputus harapan. Nah, sebaliknya waman dzannah, dan barang siapa itu dzanna, mengira, menduga siapa man, menduga anau sesungguhnya man itu, anau sesungguhnya man bidal judi, dengan mencurahkan segala kemampuan, itu yasilu akan bisa sampai siapa man yufawa, maka jumlah itu mutamannen, orang yang memaksakan diri atau orang yang terlalu ngoyo memaksakan diri. Jadi artinya begini, bahwa sahabat Ali ini menyatakan bahwa barang siapa yang menduga bahwa dengan tanpa berusaha yang serius melakukan amal-amal perbuatan, amal-amal taat, amal-amal ibadah, itu bisa sampai kepada surga, ya orang itu ya salah harapan,
utama ini terputus, tidak pernah akan bisa sampai. Ya. Kepingin surga kok tanpa amal, ya mana mungkin gitu. Terputus dia harapan untuk bisa masuk surga. Tapi sebaliknya, barang siapa yang menduga bahwa hanya dengan kesungguhan untuk beramal itu dia bisa sampai, ya dia terlalu memaksakan diri, dia terlalu memberat-beratkan diri, nggak bisa juga. Karena nyatanya orang bisa masuk surga itu ya hanya dengan fadlnya Allah. Jadi nggak bisa hanya mengandalkan kepada kesungguhan amal sebanyak-banyaknya kepada beribadah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Tidak bisa mengandalkan itu sendiri untuk bisa kepada Allah. Karena bisa kepada Allah itu hanya dengan rahmatnya Gusti Allah. Nah, tapi sebaliknya tanpa kesungguhan ya nggak mungkin juga bisa sampai menuju kepada Allah atau masuk surganya Allah. Lah gimana? Ya harus dua-duanya. Usaha yang serius, sungguh-sungguh beramal, tapi jangan mengandalkan amalnya itu. Harus disadari bahwa tetap Allah lah yang menentukan untuk bisa sampai kepada Allah atau tidak. Untuk bisa masuk surga atau tidak. Itu tetap ditulungi Allah. Bahkan kita beramal itu sendiri, bisa beribadah itu sendiri, juga membutuhkan pitulunge rahmate anugrahi Allah. Kita bisa ngaji seperti ini ya karena digerakkan Allah. Jangan sampai kita mengandalkan kepada upaya diri sendiri tanpa menyandarkan kepada Allah. Waqala dan qala Al-Hasanu rahmatullahi alaih. Qala kata siapa Al-Hasan, Imam Hasan rahmatullahi alaih. Talabul jannati bila amalin itu dzambun minad dzunub. Wah, malah begini. Talabul jannati. Adapun mencari surga, menuntut untuk bisa masuk surga bila amalin dengan tanpa disertai dengan amal, perbuatan, ibadah, itu dzambun adalah merupakan dosa tersendiri minad dzunubi dari berbagai jenis dosa. Jadi orang berharap kepingin masuk surga tapi nggak mau berusaha, itu dosa. Itu termasuk bagian dari dosa itu sendiri. Nah, jadi sebagaimana bahwa meninggalkan amal mencari surga atau menginginkan surga tanpa amal itu merupakan dosa tersendiri, ya. Anna tarkal amali dzambun. Jadi nggak mau beramal itu merupakan dosa. Kenapa kok dosa ya? Gimana ya? Ya nggak sopan namanya Gusti Allah. Nah, nggak sopan namanya Gusti Allah. Ya kepengen masuk surga, kepengen ridhane Gusti Allah. Ya kok tanpa ngamal. Itu sama dengan nggak menanam nggak menanam pertanian apa-apa kok kepengen panen. Nggak menanam padi kepengen panen padi. Mau gimana itu? Yes. Melecehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala dan berkata siapa Al-Hasan, ya, siapa Hasan rahmatullah alaih. Sabdanya begini, ilmul haqiqati tarkumul hawdati sawabil amali la tarkul amal. Ilmul haqiqati, adapun ilmu hakikat, itu tarkumul hawdati sawabil amali, meninggalkan, memperhatikan terhadap ganjarannya amal perbuatan, la tarkul amali, tidak meninggalkan amal itu sendiri.
Jadi hakikat dari sebuah pengetahuan ilmu yang hakiki sebetulnya ilmu kita itu mengatakan bahwa hakikatnya itu tarku mulahadzatin nasi. Ngamal ya ngamal saja gitu. Gak usah berharap perhatian kita jangan tertuju kepada pahala yang akan terima dengan amal itu. Itu hakikatnya, bukan meninggalkan amal. Jadi yang latarkul amal. Jadi ngamalnya tetap amal, tapi tidak terlalu memperdulikan ya terhadap nanti kelak dapat apa. Sepenting ridhonya Gusti Allah, enggak kok dapat surga, dapat bidadari, dapat begini begitu nanti tidak itu. Pokoknya ngamal gitu saja. Latarkul amali bukan meninggalkan amal itu sendiri. Jadi mafhumnya apa? Mafhumnya ngamal tetap amal, tapi ketika ngamal itu jangan terpukau, terpancing perhatiannya itu dengan pahala yang akan didapatkan dari beramal itu. Apalagi tinggal ngamal, jadi tidak boleh meninggalkan amal. Tetap harus beramal. Lah ketika beramal itu tidak tertuju perhatiannya itu kepada pahala yang akan didapat. Nah, ini tingkatan tinggi itu. Kalau kita ngamal biasanya ya karena kepingin surga. Ini enggak. Jadi tarku mulahadzati thawab bin amal, tidak memperdulikan terhadap ganjarannya amal itu. Mau dapat pahala surga apa tidak, enggak peduli. Pokoknya ini perintah Gusti Allah, butuh ridhane Gusti Allah dengan cara beramal itu. Kesalahan terbesar lagi adalah tarkul amal, meninggalkan amal. Enggak mau melakukan amal ibadah. Jadi pendek kata kesimpulannya, dalam kita bermuasyarah kepada Gusti Allah, dalam kita menyembah Gusti Allah itu, untuk menuju Gusti Allah itu ya kita harus selalu serius untuk beramal, beribadah kepada Allah, tidak serius justru kepada memperhatikan apa yang akan didapatkan dengan amal itu. Pokoknya sepenting ngamal karena untuk ridhone Gusti Allah, bukan surga neraka. Jadi cara sholat bukan karena takut neraka, bukan kepingin surga, tapi memang sholat itu karena perintah Gusti Allah, dengan itu adalah mendapatkan ridhonya Gusti Allah. Latarkul amali, tidak meninggalkan amal. Waqala, dan bersabda siapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kaisu, adapun orang yang cerdas, orang yang cendekiawan. Siapa sih orang yang cendekiawan? Orang yang punya akal cerdas di dunia ini itu siapa? Orang yang betul-betul cendekiawan itu siapa? Menurut Kanjeng Nabi, siapa? Man, yaitu orang dana yang menghinakan atau menundukkan siapa man nafsu terhadap kesenangan dirinya. Wa amila, dan beramal siapa man lima, untuk apa saja ba'dal mauti, yang akan diperoleh setelah mati. Nah, wal ahmaku, tadi orang kais itu orang cerdik cendekiawan itu siapa? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yaitu orang yang mampu menghinakan nafsunya, merendahkan nafsunya, menundukkan nafsunya, dan diarahkan selalu beramal untuk kepentingan apa yang nanti akan diperoleh setelah mati. Nah, setelah mati itu apa? Ya misalnya nasibnya bagaimana nanti kelak dikubur. Setelah dikubur dibangkitkan dari kubur, akan dikumpulkan di mahsyar, akan melalui sirot, kemudian ditimbang, dihisab, ditimbang, dihitung.
kemudian surga, neraka. Lah itu yang dipikirkan. Jadi kalau toh beramal, amalnya itu diorientasikan ke sana. Apapun yang dilakukan di dunia ini, itu diorientasikan untuk bagaimana nasibnya nanti kelak setelah mati. Bagaimana nasibnya nanti di kuburan. Bagaimana nasib nanti ketika ditimbang amalnya. Bagaimana nasibnya ketika nanti dihitung amalnya. Bagaimana nasibnya nanti ketika menyeberang itu di Shiratal Mustaqim. Bagaimana nanti di akhirat. Itu yang dipikirkan dan amal perbuatannya diorientasikan ke sana. Nah, itu bisa dilakukan kalau dia itu mampu mengendalikan kesenangan nafsunya. Dana nafsahu itu mengendalikan kesenangan nafsunya. Dikendalikan, tidak dituruti, tapi diarahkan untuk berbuat sesuatu yang diorientasikan untuk memenuhi nasibnya nanti setelah meninggal dunia. Itulah orang cerdas, orang cendekiawan. Jadi cara ngukurnya gini aja. Orang itu cerdas apa tidak, orang itu benar-benar cendekiawan atau tidak, ukurannya di sini. Sejauh mana kemampuan dia menundukkan hawa nafsunya, kemudian mengarahkan semua perbuatannya itu diorientasikan untuk akhirat. Mafhumnya ini. Kalau amal perbuatan sehari-harinya itu diorientasikan hanya untuk memenuhi keinginan nafsu, berarti orang itu adalah orang yang ahmak. Ahmak itu orang yang bodoh, bahkan di bawah bodoh. Idiot ya, di bawah bodoh orang ini. Sekalipun gelarnya profesor doktor ya, sekalipun gelarnya profesor doktor apa gitu, tapi kalau amal perbuatannya itu orientasinya itu kesenangan nafsunya belaka, berarti dia orang bodoh. Nah, orang pintar, orang cerdas, orang cendekiawan, itu ukurannya, indikasinya, kriterianya adalah orang itu mampu mengendalikan keinginan dirinya, kemudian diarahkan untuk beramal yang diorientasikan kepada nanti di akhirat atau setelah mati. Apapun dilakukan untuk akhirat. Makan diorientasikan untuk akhirat. Tidurnya diorientasikan untuk akhirat. Ngajarnya diorientasikan untuk akhirat. Kalau ngajarnya diorientasikan untuk biar dapat pangkat, jabatan, disenangi masyarakat, dianggap pemimpin, namanya terkenal, itu berarti ngajarnya itu untuk kesenangan nafsu dan itu bukan karakteristik orang yang cerdas. Ya, kok bisa dihubungkan dengan akhirat? Ya jelas, karena hakikat kehidupan yang sesungguhnya itu kan akhirat. Akhirat. Di dunia itu bukan hakiki. Di dunia itu nisbi. Ya, sesuatu yang nisbi, sesuatu yang tidak hakiki kok diperjuangkan itu ya bodoh. Nah, kira-kira. Nah, wal ahmaku manittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniya. Wal ahmaku, adapun orang yang bodoh, itu orang ittaba'a yang selalu mengikuti mengikuti nafsahu terhadap keinginan dirinya man. Ittaba'a yang mengikuti gini. Itu atba'a ya. Wal ahmaku, adapun orang yang ahmak, orang yang bodoh, itu orang atba'a yang mengikutkan siapa mengikutkan nafsahu terhadap kesenangannya, diri nyaman, nafsu terhadap diri nyaman, mengikutkan hawa terhadap kesenangan nafsunya. Wal ahmaku, adapun orang yang bodoh, itu orang atba'a yang mengikutkan siapa nafsahu terhadap dirinya, mengikutkan hawa kepada kesenangan nafsunya. Watamanna, dan selalu berharap siapa berharap alallahi terhadap Allah, berharap al-amaniyah dengan harapan-harapan palsu. Jadi orang bodoh itu orang yang nafsunya itu, yang dirinya itu
diperlakukan selalu mengikuti kepada kesenangan dirinya, dan dia punya harapan-harapan kepada Allah, yang harapan-harapan itu harapan-harapan yang palsu. Yang palsu artinya dia berharap terlalu tinggi, misalnya mendapatkan surga, tapi tidak dibarengi dengan upaya. Itu namanya harapan-harapan yang palsu. Karena li'anna mujarrodat tamani bila amalin, itu kata manin muhal. Jadi orang hanya berharap saja tanpa beramal, itu ya muhal, tidak mungkin. Jadi watamana 'alallahi al-amannya itu dia hanya berharap punya keinginan tinggi tapi tidak pernah melangkahkan kaki untuk melakukannya. Jadi hadis ini masih kembali lagi mempertegas kepada kita semuanya bahwa kita itu memerlukan upaya yang serius, yang sungguh-sungguh untuk mengkondisikan diri agar rahmati Allah, fadholi Allah itu bisa turun kepada kita. Angan-angan saja tidak cukup, tapi harus amal. Nah, cara beramalnya itu ya dengan cara menundukkan keinginan nafsunya agar mau melakukan amal yang diorientasikan untuk kebahagiaan di akhirat, yaitu setelah mati. Itulah hakikat dari orang yang cerdas, orang yang cendekia. Jadi teman-teman sekalian, sahabat-sahabat semua, ini bisa dijadikan sebagai koreksi diri kita sendiri. Jangan mengoreksi orang lain ya. Jadi belajar ilmu tasawuf seperti ini memang menyinggung banyak orang, tapi jangan dipakai untuk mengoreksi kepada perilaku orang. Jadi dikoreksi saja kepada diri kita. Kita ini termasuk orang al-kais yang cerdas cendekiawan, atau bahkan orang yang ahmak, orang yang bodoh. Itu diukur dari ini ukurannya. Selama ini hari-hari kita itu apa yang kita lakukan? Nah, kalau hari-hari selama ini itu keinginan nafsu kita bisa kita tundukkan untuk melakukan sesuatu yang kita orientasikan untuk akhirat, berarti kita termasuk tergolong orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya akal normal, yang sehat. Tapi sebaliknya, kalau hari demi hari, waktu demi waktu, itu yang kita lakukan, itu hanya mengikuti kepada kesenangan nafsu, ya, dan punya harapan-harapan yang besar tapi tidak pernah melangkah, itu berarti orang yang ahmak, termasuk orang-orang yang bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, hai anakku, kam min layalin ahyaitaha bitikroril ilmi wa mutala'atil kutubi wa harramta ala nafsika an-nauma la a'lamu ma kana al-ba'ith fihi ila akhirih. Kam min layalin, begitu banyak dari malam, ahyaita yang telah menghidupkan siapa engkau terhadap malam tadi. Menghidupkan bitikroril ilmi dengan cara mengulang-ulang pelajaran ilmu, membaca buku, wa mutola'atil kutubi, dan dengan cara membaca buku, mutola'ah kitab, wa harramta, dan mengharamkan siapa engkau ala nafsika terhadap dirimu, an-nauma, untuk tidur. Jadi dipaksa untuk melekkan malam hari, untuk membaca buku, untuk mengulang-ulang diskusi tentang ilmu. La a'lamu, tidak mengetahui siapa saya, makana al-ba'ith. Ma itu apa? Karena yang ada apa? Al-ba' itu dorongan, fihi di dalam fihi di dalam tikrorul ilmi wa mutola'atil kutub. Saya nggak tahu apa sebetulnya motivasi yang mendorong kamu sampai bisa melakukan itu. Mengulang-ulang pelajaran, berdiskusi, membaca buku berkali-kali. Kamu memaksa diri untuk tidak tidur, kamu haramkan diri kamu untuk tidur. Yang diperlukan digunakan untuk mengulang-ulang
pelajaran, membaca kitab. Saya nggak tahu apa sebetulnya motivasi dirimu itu apa. Nah, ingkana niyatuka. Ingkana apabila ada apa niyatuka, dorongan kamu, motivasi kamu itu goro dunya, tujuan duniawi, wajad bahitomiha dan menarik kekayaan dunia, watahswila manasibiyah dan menghasilkan pangkat dunia, wal mubahata dan wal mubahata dan gagah-gagahan, senang-senangan, mengalahkan alal akroni terhadap teman-teman selevelnya, wal amsali dan selevelnya, fawailun maka sungguh celaka laka bagimu, summa wailun kemudian sungguh celaka. Jadi artinya begini, kalau motivasi kamu untuk mengulang-ulang pelajaran, membaca buku, memaksa diri kamu untuk tidak tidur, bahkan mengharamkan tidur demi untuk membaca buku, mengulang-ulang pelajaran tadi. Kalau motivasinya untuk tujuan-tujuan duniawi, agar mendapatkan kekayaan dunia, mendapatkan pangkat derajat di dunia, biar mengalahkan teman-temannya, kita menjadi unggul, mengalahkan yang lain yang selevel, maka kalau niatnya itu, fawailun laka, maka sungguh akan mendapatkan celaka dan sungguh celaka. Jadi celakanya dua kali. Ya, ini bisa kita cek kita ya. Jadi kalau kita membaca buku, mutola'ah, belajar sampai mengorbankan banyak hal, tapi motivasinya itu sekedar ghorodi dunia, kepentingan dunia. Ghorodi dunia itu, kepentingan dunia itu pokoknya apapun kenikmatan atau kesenangan yang sekiranya itu hanya bisa dinikmati di dunia, tidak tembus sampai akhirat, itu berarti ghorodi dunia. Jadi kenikmatan yang kita rasakan itu hanya bisa kita rasakan di dunia saja, tidak sampai tembus ke akhirat. Ya, contoh semua jenis maksiat itu sifatnya kesenangan yang hanya di dunia. Nanti di akhirat pasti tidak ada dapat apa-apa. Semua jenis maksiat. Kemudian kesenangan-kesenangan yang sifatnya berlebihan, biqadril hajah, itu adalah sifatnya duniawi juga. Berbeda dengan kesenangan-kesenangan yang kita nikmati di dunia, tapi itu kita jadikan sebagai perantara untuk memudahkan akses nanti ketika di akhirat. Itu maka termasuk dunia, termasuk akhirat, bukan duniawi. Contoh misalnya, sampai punya uang, kemudian kamu belikan sepeda motor. Tapi sepeda motor ini kamu niatkan untuk memudahkan digunakan untuk kuliah. Yang kuliah itu untuk mencapai ridho Allah, untuk mendapatkan ganjaran, biar memudahkan untuk mencari penghasilan, untuk melakukan kewajiban dan sebagainya. Itu maka beli motor, punya motor yang diniatkan untuk kebaikan tadi itu, maka motornya itu termasuk akhirat. Jadi termasuk akhirat. Jadi sekalipun kita menikmati barang dunia seperti sepeda motor tadi itu, tapi menikmatinya itu adalah termasuk kenikmatan untuk akhirat, karena itu dipakai untuk perantara melakukan kebaikan yang itu punya dampak di akhirat. Nah, yang dimaksud ghorodi dunia itu tujuan-tujuan sifatnya duniawi yang memang hanya dirasakan ketika hanya di dunia, yang tidak punya dampak nanti di akhirat. Nah, contoh lagi misalnya, kita makan, kita menikmati makan. Tapi ketika makan itu, kita niatkan untuk agar menjaga kesehatan, agar tenaganya pulih, agar nanti fresh, sehat, kuat untuk melakukan ketaatan. Melakukan ketaatan misalnya melakukan sholat, melakukan thalabul ilmi, kuliah, mengajar, ngaji, dan seterusnya. Jadi makannya tadi itu sekalipun makannya itu enak,
tapi diorientasikan untuk kebaikan tadi, untuk ngaji, untuk belajar, untuk ngajar dan seterusnya tadi. Makanya tadi itu bukan ghurur di dunia, tapi wasilah ilal akhirat, maka itu termasuk hukumnya akhirat. Jadi begitu. Jadi ghurur dunia ini betul-betul berhenti pada kesenangan belaka, bukan kesenangan atau bukan suatu kondisi yang itu diorientasikan untuk mengumpulkan pahala atau untuk akhirat. Itu ghurur dunia. Wajad dikotomia jelas hanya ilmunya itu diorientasikan hanya untuk mengumpulkan kekayaan dunia. Nanti biar dapat dapat profesi yang mapan, yang bergaji besar, punya kekayaan yang melimpah, istrinya cantik, punya mobil banyak, dapat bersenang-senang di dunia. Nah itu namanya kutomia. Jadi murni kekayaan dunia. Nah, tapi kalau beda lagi kalau misalnya belajar, maka mendapatkan profesi yang baik, penghasilan yang baik, nanti penghasilan ini dipakai untuk, misalnya untuk berjuang kepada Allah, untuk menghidupkan agama, untuk membiayai anak, untuk kuliah lanjutan, untuk membantu orang tua, dan seterusnya. Maka belajarnya tadi, profesinya tadi, itu termasuk urusan akhirat, bukan urusan dunia. Cara mengukurnya seperti itu. Nah, perkataan Imam Al-Ghazali di sini itu mengkaitkan terhadap kesenangan duniawi, kesenangan dunia. Maka orang seperti itu akan mendapatkan fawailun laka summa wailun. Jadi menjaga celaka. Celakanya bahkan double-double. Nah, karena di sini disebut fawailun laka summa wailun. Jadi wailunnya 2 kali, kemudian dihubungkan dengan kata hubung summa. Fawailun, maka kamu akan mendapatkan kecelakaan atau kerugian. Summa wailun, kemudian kerugian. Jadi ruginya itu 2. Nah ini menurut beberapa penjelasan, bisa jadi yang pertama, kerugian pertama itu ketika di dunia. Dan kerugian kedua itu ketika nanti di akhirat. Jadi di dunia bisa-bisa dia gagal, kemudian terhinakan. Kalau toh mendapatkan jabatan, tapi jabatan itu pada akhirnya akan menghinakan dirinya, wailun. Nanti di akhirat juga akan celaka. Jadi wailun itu celaka. Kemudian bisa jadi wailun laka. Dalam bentuk dalam bentuk kondisi yang kondisi itu tidak mengenakan ketika di dunia, bahkan nanti di akhirat. Oke, jadi sahabat-sahabat semuanya, intinya begini, apapun yang kita lakukan kalau toh kita itu misalnya berhasil menekan keinginan nafsu. Contoh tadi menekan keinginan nafsu, tidurnya ditekan, tidak mau tidur di malam hari, waktunya dipakai secara efektif untuk belajar, untuk mengulang-ulang pelajaran, itu saja tidak cukup. Nah, tapi harus dibarengi dengan niat yang baik. Tadi kan di pernyataan Al-Ghazali sebelumnya atau di hadis sebelumnya kan dinyatakan bahwa orang yang kais, orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menundukkan keinginan dirinya. Nah, tapi menundukkan saja itu nggak cukup. Ini pernyataan ini. Mampu menundukkan, memaksa diri sendiri itu saja tidak cukup. Tapi perlu orientasi ke akhirat. Jadi kalau toh mampu menundukkan kesenangan duniawi, kemudian berhasil melakukan kebaikan, kebaikannya tadi itu harus diorientasikan untuk akhirat. Jangan kebaikan tadi itu diorientasikan untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan duniawi, ghurur dunia, untuk mengumpulkan kekayaan dunia, untuk mendapatkan pangkat jabatan dunia, kemudian untuk bahkan mengalahkan kepada teman-teman selevelnya. Jadi niatnya tidak boleh seperti itu. Jadi niatnya harus diorientasikan kepada akhirat. Oke.
Jadi kemampuan menundukkan nafsu saja nggak cukup, tapi harus diorientasikan ke akhirat. Nah sebaliknya begini, wa ingkana, dan apabila ada apa qasduka, tujuan kamu fihi di dalam itu ihya ulayalin, ketika menghidupkan malam tadi dengan belajar ilmu, mengulang-ulang pelajaran tadi itu ihya asyariatin Nabi alaihi salam, menghidupkan syariat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tahdhibi akhlaqika, dan tujuannya untuk membersihkan akhlak kamu, wa kasrin nafsi al ammarati bisu'i, wa kasrin nafsi, dan memecah kesenangan nafsu al ammarati yang banyak menyuruh bisu'i terhadap kejahatan, fatuba, maka sungguh beruntung laka bagi kamu, summatuba, kemudian beruntung laka bagi kamu. Jadi ketika kemampuan kamu menekan keinginan nafsu dengan cara tidak tidur, digunakan untuk mengulang-ulang pelajaran, membaca buku, tadi tujuannya untuk menghidupkan syariat Nabi, membersihkan akhlak, kemudian untuk menghajar nafsu yang selalu mengajak kepada kejahatan. Tujuannya untuk itu, maka tubalaka summa tubalaka. Maka kamu akan mendapatkan keberuntungan dan mendapatkan keberuntungan. Ini tujuan yang benar. Jadi kalau toh kita itu belajar, melaian membaca buku, itu mestinya ini tujuannya. Satu, ihya usyariatin Nabi, menghidupkan syariatnya Kanjeng Nabi, agar ilmu agama ini tetap dipelajari terus, tetap dikembangkan, agar tetap hidup, maka dipelajari tadi. Watahdibi akhlaqika, dan kalau tomutola'a itu tujuannya untuk membersihkan akhlak buruk yang ada di dalam diri kita. Adakah misalnya akhlak yang suka riya, kemudian hasud, sombong, ujub misalnya, tomak, itu dicari-cari. Nah, cara mencarinya dengan cara membaca buku biar ngerti. Kemudian, oh ini toh ternyata itu. Jadi membaca buku tapi tujuannya untuk mencari-cari tadi itu. Mencari-cari kekurangan diri, akhlak yang mazmumah, kemudian mencari-cari bagaimana cara untuk memperbaiki akhlak. Di samping itu, wa kasrin nafsi al-ammarati bisu, melatih diri, menghancurkan kesenangan nafsu, melawan nafsu yang suka mengajak kepada keburukan. Jadi nafsu itu dilawan. Jadi upaya untuk melawan nafsu yang selalu mengajak. Jadi memang begini teman-teman ya. Nafsu itu memang di Quran itu jelas. Innan nafsa la ammaratun bisu. Jadi nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Itu selalu, mesti itu. Karena itu begini. Kalau sampean itu mengalami kebingungan, memilih dua perkara yang sama-sama baik ya. Jadi bingung, ada dua perkara yang kedua ini sama-sama baik. Maka salah satu cara memilihnya adalah pilih mana yang paling berat bagi nafsu, itu dipilih. Nah, yang disenangi nafsu itu malah jangan dipilih. Kenapa? Kalau kamu memilih sesuatu yang disenangi nafsu, sedangkan nafsu itu selalu akan mengajak kepada kejahatan, maka akan jatuhnya itu kejahatan. Sekalipun wujudnya itu baik, sekalipun wujud perbuatannya itu baik. Tapi kalau itu didasari nuruti keinginan nafsu, maka nanti ujungnya itu akan jelek. Nah, karena itu sarannya, jadi menurut aturan syariat, kalau bingung memilih dua hal yang sama-sama baik, maka pilih mana yang paling berat bagi nafsu, paling tidak disukai, paling dibenci oleh nafsu. Itu dipilih justru. Nah, karena dasarnya tadi, nafsu itu akan selalu menjerumuskan kepada kejahatan. Nah, mafhumnya, kalau tidak disukai nafsu, berarti itu akan berujung kepada kebaikan. Nah, hal-hal begitu itu harus dilawan.
Kesenangan nafsu itu harus dilawan. Jadi wakaslin nafsu itu melawan kesenangannya nafsu. Itu baik. Maka tuba laka tsumma tuba akan mendapatkan keberuntungan. Nah, keberuntungan ini dua juga. Kalau tadi di pernyataan Al-Ghazali sebelumnya itu akan mendapatkan kecelakaan dua atau nah ini keberuntungannya juga dua. Nah, penafsirannya bisa jadi keberuntungan itu di dunia sudah beruntung, nanti di akhirat juga beruntung. Di dunia enak, maka di akhirat nanti tidak enak. Kalau belajarnya mutolaahnya itu diniatkan kepada kebaikan, menghidupkan agama, memperbaiki akhlak, mengajar nafsu dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, yang pertama tuba yang pertama, keberuntungan pertama itu dia itu akan ihya syariah. Jadi alasannya yang dimaksud tuba pertama, keberuntungan pertama itu adalah keberuntungan untuk dapat menghidupkan syariat Islam. Nah, wasani keberuntungan kedua itu litahdibil akhlak. Jadi dia akan mampu dirinya itu akan mampu menghiasi diri dengan akhlak yang baik dan membersihkan diri dari akhlak yang buruk. Itu keberuntungannya. Ada tuba yang pertama juga bisa ditafsiri bahwa dapat dua keberuntungan tadi itu. Keberuntungan pertama dia akan dapat menyempurnakan kebaikan dirinya untuk dirinya sendiri dan dapat menyempurnakan kebaikan untuk kebaikan orang lain. Jadi kebaikan diri dan kebaikan orang lain itu keberuntungan dua. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada yang menafsiri tuba yang pertama, keberuntungan yang pertama itu nanti masuk surga, tuba yang kedua itu nanti bisa di surga itu bisa bertemu dengan Allah. Jadi dua keberuntungan, dua yang berbeda lah ya. Keberuntungan masuk surga itu sendiri, terus nanti di surga itu dia akan dapat bertemu dengan Allah. Karena nikmat terbesar ketika di surga itu adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mampu menundukkan nafsunya untuk belajar dan belajarnya diorientasikan kepada kebaikan tadi itu, dia akan mendapatkan keberuntungan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad sodaqo man qala, waqad sodaqo dan sungguh benar siapa man orang qala yang berkata siapa man. Syi'run ayat syi'run. Ada syair begini. Syahrul uyuni li ghairi wajhika dha'iun wa buka'uhun li ghairi faqtika batilun. Ini sesuai dengan tadi disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ini sesuai ya. Syahrul uyuni adapun meleannya mata. Jadi apa? Mata kita tidak digunakan untuk tidur, tapi melean untuk belajar. Misalnya itu namanya syahrul uyun. Syahrul uyuni adapun terjaganya mata yang melean li ghairi wajhika untuk tujuan selain zat engkau ya Allah itu doiun sia-sia. Itu doiun sia-sia. Jadi mata kalau dipakai untuk melean, tapi meleannya itu li ghairi wajhika, diorientasikan selain kepada Allah, itu doiun sia-sia. Jadi nggak ada apa-apanya belas, nggak dapat apa-apa belas. Bahkan dapat menjadi maksiat, mendapat dosa. Cara melean ini melean sih nggak mengandung maksiat ya, hanya melean tapi tidak untuk Allah. Nah, melean yang tidak untuk Allah, contohnya tadi yang di awal tadi ya, melean dipakai untuk belajar, tapi belajarnya itu bukan untuk kepentingan akhirat, tapi untuk kesenangan dunia. Itu berarti ghairi wajhika. Meleannya itu diorientasikan selain kepada Allah. Itu doiun, akan sia-sia. Sia-sia artinya nggak ada manfaatnya belas. Sia-sia. Nah, wabuka uhunna li ghairi faktika batilun. Wabuka uhunna adapun menangisnya uyun.
mata. Uyun itu mata. Nangisnya mata li ghairi faktika karena selain merasa kehilangan kamu itu berarti lon batal. Jadi mestinya begini. Mestinya itu kita itu selalu bahagia kalau bertemu kepada Allah atau mendapat perasaan dekat kepada Allah, itu mestinya bahagia. Dan itu merupakan keuntungan yang besar. Nah, kalau kita itu kehilangan Allah, kehilangan dekat dengan Allah, itu mestinya menangis. Nah, mestinya itu menangis. Nah, karena itu kalau ada mata menangis yang disebabkan karena bukan kehilangan Allah, maka menangisnya itu batil, nggak apik. Batil itu artinya ya nganggur, nggak ono apa-apa nih blas, batil. Jadi nggak sah dan tidak ada manfaat sama sekali di akhirat, itu batil. Ya anggap oke serano nggak ada apa-apanya blas. Itu kalau nangis, mata ini sampai menangis, tapi menangisnya itu karena tidak merasa kehilangan Allah, atau gampang kalau diterjemahkan bebas, menangis karena tidak kehilangan pahala. Jadi mestinya kalau orang kehilangan kesempatan melakukan pahala itu sedih, nangis gitu. Nah, kalau ada mata menangis sedih, tidak karena itu, tidak karena kehilangan ganjaran misalnya, itu nangisnya itu nangis batin. Nangis batin. Ya contoh ya nangis karena terharu ketemu apa gitu, nggak ada nilai ibadahnya belas, ya itu itu batin. Tapi kalau terharu karena merasakan kedekatan dengan Allah, merasa apa gitu, itu ada nilai ibadahnya, itu nangis yang baik. Jadi sahrul uyun li ghairi wajhika dha'iun wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilun. Berterjaganya mata untuk selain Allah itu sia-sia, dan wa buka'uhunna, menangisnya mata untuk karena tidak kehilangan kamu ya Allah, itu adalah sesuatu yang batil. Jadi sahabat-sahabat semuanya, kesimpulannya apa yang bisa kita kaji di sini bahwa ini urusan niat ya. Jadi apa sore ini kita mendiskusikan tentang niat. Jadi orang itu berbuat saja tidak cukup, tapi perbuatan itu harus diniatkan untuk sesuatu yang lebih penting. Apa itu yang lebih penting? Adalah akhirat. Karena bagaimanapun akhirat itu lebih baik daripada dunia. Di Qur'annya jelas, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu bagaimanapun lebih baik daripada ula. Ula itu dunia. Jadi akhirat lebih baik daripada dunia. Nah, konsep-konsep seperti ini mesti diyakini dulu sebelum mendalami ilmu tasawuf. Nah, di awal kemarin saya jelaskan bahwa orang sufi itu dasar pemikirannya adalah bahwa kehidupan di dunia ini itu tidak ada apa-apanya. Jadi yang penting itu adalah akhirat. Dunia itu dianggap penting hanya semata-mata karena dengan dunia itu menjadi perantara untuk mencapai akhirat. Jadi di dalam ayat Quran misalnya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah olehmu apa saja dari anugerah Allah ini, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, untuk kepentingan akhirat. Jadi apapun yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala ini harus digunakan untuk kepentingan akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa kepentingan kamu untuk dunia. Nah,
Ini sering banyak orang memahami salah. Jadi cara memahaminya begini. Cara memahaminya itu begini. Ibaratnya begini. Kalau saya analogikan ya, carilah olehmu apa yang kamu dapatkan di dunia ini untuk kepentingan akhirat, tapi jangan lupa duniamu. Ini ibaratnya sama dengan kata-kata begini. Jadi misalnya saya nyuruh kepada siapa ini, sini yang hadir ini Fakhrudin misalkan, Kang Fakhrudin, tolong belikan misalnya teh botol sosro, tapi jangan lupa sedotannya. Nah, belikan teh botol sosro, jangan lupa sedotannya. Nah, tiba-tiba Kang Fakhrudin ini datang membawa sedotan, tidak membawa teh botol sosro. Ini kira-kira gimana pandangan kita? Nah, tentu kita punya pandangan bahwa Fakhrudin ini akalnya nggak begitu waras, kira-kira begitu. Disuruh teh botol sosro, kok malah bawa sedotan. Nah, begitu. Jadi yang penting, yang utama itu tetap teh botol sosronya. Sedotannya tadi itu hanya sebagai perantara untuk memudahkan minum teh botol sosronya. Nah, terhadap dunia juga kira-kira begitu. Jadi carilah olehmu tentang dari apa yang kamu dapatkan di dunia ini untuk akhirat. Gitu. Tapi jangan lupa dunianya. Nah, dunia itu hanyalah digunakan untuk perantara mencapai akhirat tadi itu. Sehingga tetap nggak level. Karena jelas di dalam ayat lain misalnya wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu abqa. Jadi akhirat tetap lebih baik daripada dunia. Jadi nggak seimbang. Jadi antara dunia akhirat itu nggak seimbang. Tetap lebih baik akhirat daripada dunia. Karena itulah di dalam dunia kesufian orang itu nggak boleh mengejar hanya dunia saja meninggalkan akhirat sama sekali. Dunia itu mesti disikapi sebagai media, sebagai cara, sebagai alat, sebagai sarana untuk mencapai akhirat gitu, mencapai akhirat. Nah, ini sejalan juga dengan pengertian zuhud. Jadi zuhud itu apa? Zuhud itu adalah tarku ta'alluqi qalbika. Jadi zuhud itu bukan kok nggak punya harta. Bisa jadi orang zuhud itu orang yang sangat kaya raya. Zuhud itu adalah orang yang hatinya itu tidak tergantung dengan kekayaan hartanya itu. Itu namanya zuhud. Jadi zuhud itu bukan orang yang tidak punya harta. Tapi zuhud adalah orang yang hatinya tidak punya keterkaitan dengan kepemilikan harta. Jadi boleh jadi orang itu punya milik harta yang sebanyak-banyaknya, tapi di hatinya tidak tergantung dengan kepemilikan itu. Jadi makanya orang zuhud itu pasti loman, pasti dermawan, karena menganggap harta itu nggak ada apa-apanya lah gitu. Jadi itu namanya tarku ta'alluqi qalbika. Jadi hatinya ini tidak gumantung terhadap kepemilikan harta. Jadi ini kira-kira agar kita dapat memahami secara baik terhadap posisi antara dunia dan akhirat itu seperti itu. Ini seperti itu. Nah, apapun yang kita lakukan itu mesti kita orientasikan untuk kepentingan akhirat. Itulah ciri-ciri orang yang cerdas, orang-orang yang cerdik pandai. Jadi kecerdasan orang diukur dari itu. 1, kemampuan menundukkan nafsunya. 2, kemampuan untuk mengarahkan nafsunya tadi itu untuk melakukan kebaikan yang diorientasikan untuk akhirat. Itu. Sekian, terima kasih. Apapun semoga bermanfaat, berkah. Ila diniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam, wa muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.